Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fikri, Rizky, Nika, Nikita, Raihan, Riyandi, dan Fernando. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan hasil kerja kami dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Information Retrieval. Hasil kerja kami berupa aplikasi sederhana yang berbentuk word cloud generator yang berasal dari hasil crawling Twitter. Keyword yang diambil merupakan beberapa topik terkini yang sedang terjadi, sehingga hasil crawling dari Twitter dapat ditemukan dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kami, yaitu Rizky. Dan selanjutnya itu penjelasan tentang algoritma dan pemrogramannya. Untuk pertama ini kita itu mengimport library. Di sini ada TweePy, Pandas, CSV, dan lain sebagainya. Nah, fungsi CSV ini untuk memanggil data-data yang terkait dengan tweetnya dengan sentimennya, baik itu netral, positif, atau negatif. Dan selanjutnya itu authorization API. Nah, di sini kita akan mengset untuk si tweet dari Twitternya ini kita panggil dari API-nya. Nah, di sini lanjut ke output pada aplikasi atau input keyword. Nah, di sini ada di line 33 ya, di line 33 di sini ada input masukkan keyword dan juga jumlah tweet untuk dianalisa. Nah, ini merupakan di webnya ini merupakan tag input untuk diinput oleh usernya. Masukkan keyword ini user akan menginput keywordnya dan juga di bawahnya ada inputan jumlah tweet untuk dianalisa itu berapa dan langsung dieksekusi untuk terkait hasilnya. Nah, di sini ada membuat data frame-nya dulu. Nah, di sini kita membuat data frame. Ini ada looping-nya dulu terkait tweet-nya yang sudah diambil, ada tweet-nya, ada username-nya, ada user ID-nya, sama user lokasinya. Nah, selanjutnya yaitu membuat data cleaning. Nah, di sini kita akan membersihkan tweet-nya ya. Jika keyword-nya ini inputannya masih kosong, maka tidak akan dijalankan terkait si data cleaning-nya. Tetapi jika keyword-nya sudah diisi, maka akan di clean atau dibersihkan terkait keyword-nya, baik itu ada link, kode, ataupun yang lainnya akan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Fernando. Untuk langkah selanjutnya, setelah data dibersihkan, maka langkah selanjutnya yaitu untuk menghilangkan duplikasi. Lalu setelah duplikasi sudah dilakukan, maka akan dilakukan tokenisasi. Hal ini bertujuan untuk memecah kalimat menjadi beberapa kata. Lalu setelah dipecah, maka menggunakan fungsi stop word. Fungsi stop word ini berguna untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna. Contohnya kayak dengan, iya, bahwa, oleh, dan kita juga memasukkan keyword yang tadi sudah diinputkan supaya word cloud-nya menghasilkan hasil yang bagus. Lalu setelah itu, di sini kami melakukan penilaian tweet positif dan negatifnya secara otomatis karena kami menggunakan leksikon yang mana kami sudah menyiapkan kamus yang berisi kata positif. Ini contohnya lebih dari 2000 kata. Terus yang negatif juga ada. Di sini juga berisi ribuan kata yang mana setiap katanya memiliki bobot nilai. Lalu selanjutnya akan ditentukan tweet itu apakah bernilai positif, negatif, atau netral. Lalu jika sudah ditentukan, maka akan dipecah ke 3 data frame. Yang pertama ada data frame netral, positif, dan negatif. Dan langkah selanjutnya yaitu dibuat visualisasinya, yaitu word cloud. Di mana word cloud kami menyiapkan 3 word cloud. Ada word cloud netral, positif, dan negatif. Lalu aplikasi yang kami buat ini kami deploy.
supaya bisa digunakan oleh orang banyak. Oke, selanjutnya masuk ke bagian demo aplikasi. Ini adalah aplikasi yang kita buat, terdiri dari header, sentimen analisis Twitter, kemudian ada 2 form input. Yang pertama itu masukkan keyword, itu untuk memasukkan kata kunci yang akan kita cari dan kita analisis. Kemudian yang kedua ada jumlah tweet untuk dianalisis. Ini bebas ya, bersifat bebas itu. Oke, langsung saja kita ke tweet pertama, yaitu kita masukkan kata Cianjur karena sedang ada fenomena gempa saat ini. Kita masukkan jumlah tweetnya 500. Langsung kita running. Untuk merunning aplikasi ini cukup dengan menekan enter. Nah, berhasil untuk di crawling. Ini adalah hasil dari analisis keyword kata Cianjur, menghasilkan yang sentimen yang pertama untuk sentimen positif berjumlah 137, untuk sentimen negatif berjumlah 136, dan sentimen netral sebanyak 60. Untuk yang netral sendiri, ya ada beberapa gitu ya. Kemudian untuk yang positif, ada bantuan, gempa, dan korban gempa. Nah ini positifnya itu kesimpulannya banyak bantuan yang cepat tanggap gitu ya akibat gempa yang terjadi di Cianjur ini. Jadi banyak yang memuji gitu bantuannya cepat dan tanggap. Kemudian ini ada bencana dan korban untuk negatif. Kesimpulannya adalah banyaknya korban yang ditimbulkan dari bencana gempa ini di Cianjur. Nah untuk di bawahnya sendiri dalam bentuk tabel itu ada beberapa contoh tweet yang berupa netral, positif, dan negatif. Oke, selanjutnya kita coba keyword yang kedua ya, yaitu hujan. Untuk jumlah tweetnya kita coba 500. Oke, lagi diproses. Oke, udah berhasil. Di sini sentimen negatifnya yaitu ada 162, kemudian yang netral itu ada 104, dan yang positif 97. Oke, mungkin untuk di word cloud-nya yang positif. Oke, mungkin di sini ada enak rumah dingin. Mungkin karena dengan cuaca yang sangat dingin, enak di rumah gitu. Untuk negatifnya macet, deras. Mungkin dari cuaca hujan itu bisa mengakibatkan macet karena banyaknya kendaraan yang pelan-pelan gitu. Oke, ini yang di bawah itu contoh tweet dari netral, positif, dan negatif. Baik, untuk yang selanjutnya, keyword yang ketiga adalah keyword capres, yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Dengan jumlah tweet yang akan dianalisisnya sebanyak 500 tweet. Oke, kemudian kita tunggu prosesnya. Oke, dari 500 tweet yang dianalisa, terdapat 3 sentimen, yaitu ada negatif, positif, dan netral. Untuk negatif terdapat 101 tweet, dan untuk positif ada 100, dan netral ada 47. Nah, di sini bisa dilihat, kita berfokus pada sentimen positif dan negatif. Untuk positifnya ini terdapat nama
Pak Ganjar ya, bisa lihat sebagai presiden mungkin. Kemudian untuk yang negatifnya ada Pak Anies, Pak Jokowi, dan tentang rakyat. Mungkin di sini bisa menunjukkan bahwa banyak tweet mengenai Pak Jokowi di periode akhirnya ini yang mengarah ke sentimen negatif. Jadi kesimpulan dari aplikasi yang kami telah buat, terdapat keunggulan, yaitu yang pertama, pada aplikasi yang kami buat sudah menerapkan anti duplikasi sehingga retweet tidak akan dimasukkan. Lalu selanjutnya pada sentimen analisis ini memiliki stop word untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna. Dan penilaian ini tidak subjektif karena sudah memiliki kamus leksikon antara positif dan negatif. Sekian video tugas persembahan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Mohon maaf bila ada salah kata. Masukan dan saran dengan senang hati kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.